Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Pada hari Pentakosta minggu yang lalu, kita sama-sama belajar tentang bagaimana caranya menggerakkan Roh Kudus yang ada di dalammu, yang ada di dalam saya, menjadi roh hikmat. Roh hikmat merupakan salah satu manifestasi atau bentuk dari kuasa Roh Kudus. Ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus yang ada di dalammu bermanifestasi menjadi roh hikmat? Minggu yang lalu, yang pertama, berdoa. Betul, datang sama Tuhan, berdoa, minta kepada Tuhan, minta hikmat, dan minta dengan iman. Alkitab berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada siapa? Kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kepada saudara. Minta dengan iman. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepada mereka roh hikmat. Amin. Jadi minta kepada Allah. Barang siapa yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, kepada saya. Dan kita sudah lihat beberapa contoh dari perjanjian lama. Ada yang namanya Besalel, ada yang namanya Aholiab. Waktu mereka berdua tinggal di Mesir pada zaman perbudakan bangsa Israel, bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang Israel hanya bisa membuat batu bata. Karena setiap hari pekerjaannya hanya membuat batu bata. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir, Allah berkata, aku telah memilih Besalel. Dan juga aku menempatkan di tengah-tengahnya Aholiab. Aku memenuhi mereka dengan roh Allah, Roh Kudus. Bagaimana manifestasinya? Dengan roh keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Tadinya mereka tidak mengetahui apapun selain daripada mengerjakan batu bata. Mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan pembangunan bait Allah dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Mezbah korban bakaran, bencana pembasuhan, meja roti unjukan, kandil, mezbah pembakaran ukupan, kaki dian, semuanya mereka tidak bisa. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan roh Allah yang bermanifestasi menjadi roh keahlian, pengertian, pengetahuan, mereka bisa mengerjakan segala sesuatunya. Amin. Demikian juga dengan Yusuf. Allah memberikan hikmat kepada Yusuf. Semua orang pandai di Mesir tidak bisa mengartikan mimpinya Firaun. Tidak ada satupun. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Dan apa responnya Firaun ketika melihat Yusuf? Di mana kita bisa mendapat orang yang seperti ini? Yang dipenuhi dengan roh Allah. Amin. Nah, apa yang Firaun ketahui tentang roh Allah? Dia tidak tahu apa-apa tentang roh Allah. Tapi saya mau kasih tahu, ketika Roh Kudus bermanifestasi menjadi roh hikmat, orang dunia bisa melihat Allah ada di dalammu. Jadi minta sama Tuhan. Amin. Jangan sombong. Jangan merasa saya bisa, saya sanggup, saya mampu, dan tidak pernah datang sama Tuhan. Hari-hari ini jahat. Kamu butuh hikmat Tuhan dalam seluruh area hidupmu. Jadi datang sama Tuhan. It is okay kalau saudara datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu Tuhan. Saya butuh hikmat Tuhan. It is okay. Amin. Jadi bergantung sama Tuhan. Minta hikmat dalam seluruh area hidupmu. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Ingat, hikmat itu menular. Betul? Alkitab berkata, barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Malang hidupnya. Kenapa? Karena nasihatnya bebal semua. Saudara ikutin, malang hidupmu. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Kenapa? Hikmat itu menular. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara memiliki godly friends. Kingdom friends dalam hidupmu. Orang-orang yang selalu membuat matamu selalu tertuju kepada Yesus. Amin. Memiliki roh yang sama, Roh Kudus. Waktu kamu duduk bersama-sama bertukar pikiran. Kita sudah melihat ayatnya kemarin dalam Kisah Para Rasul. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, Alkitab berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi mereka duduk bersama-sama bertukar pikiran.
Tuhan mau kamu merendahkan diri, duduk bersama-sama, bertukar pikiran, maka hikmat yang dihasilkan, boom, berlipat kali ganda. Amin. Hikmat itu menular. Yang ketiga, Roh Kudus yang ada di dalammu. Bagaimana caranya bermanifestasi menjadi roh hikmat? Roh Kudus yang ada di dalammu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Roh Kudus memang ada di dalammu, tapi jangan pernah abaikan firman Tuhan. Karena Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita sudah lihat contohnya. Siapa? Yosua. Sebelum Musa mati, Alkitab berkata, Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Dan kita tahu roh kebijaksanaan merupakan manifestasi dari Roh Kudus. Artinya dia penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Musa menumpangkan tangan. Amin. Artinya apa? Musa berdoa, minta kepada Allah supaya Yosua dipenuhi dengan roh Allah. Yang bermanifestasi menjadi roh hikmat kebijaksanaan. Betul? Dia berdoa, minta sama Tuhan. Dan kita tahu, ternyata kita baca itu di kitab Ulangan. Pasal yang terakhir, kitab Yosua, pasal yang pertama, kita melihat bahwa Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya percaya waktu Allah berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya Yosua sedang membuka dan membaca kitab Taurat. Dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Sekalipun roh Allah ada di dalam dia, dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Dia terus membaca firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dia terus baca firman Tuhan. Dia terus renungkan firman Tuhan. Roh Allah yang di dalamnya bermanifestasi menjadi roh hikmat, kebijaksanaan. Sehingga semua orang Israel mendengarkan dia. Roh Kudus ada di dalammu. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan, terus buka firman Tuhan, baca, renungkan. Amin. Bertindak hati-hati. Artinya apa? Roh Kudus yang ada dalammu akan bermanifestasi menjadi roh hikmat. Sehingga berjalannya waktu, dia akan memberikan hikmat kepada saudara, menuntun saudara. Sehingga saudara tahu bagaimana caranya mengaplikasikan ayat yang kamu baca dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kamu bertindak hati-hati. Amin. Kamu tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Kamu tahu bagaimana caranya menggenapi dalam hidupmu. Sehingga ini hasilnya, kabar baik. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Dia akan menuntun kamu, dia mengajar kamu. Itu sebabnya hari ini kita akan teruskan khotbah kita minggu yang lalu. Bagaimana caranya kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Sudah siap diberkati Tuhan? Amin. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 16-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Alkitab mengatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti kamu bisa hidup seenak-enaknya, sesuka hati saudara. Tidak. Kalau saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya saudara hidup di bawah sesuatu yang lain. Apa itu? Hidup di bawah kasih karunia. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Kita sudah sama-sama belajar beberapa minggu yang lalu tentang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ingat, kasih karunia Tuhan bukan hanya menyelamatkan kamu, tapi kasih karunia Tuhan juga mendidik kamu. Sehingga kamu meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, termasuk tidak menuruti keinginan daging, sehingga kamu memiliki kehidupan yang bijaksana, adil, dan beribadah kepada Allah sekarang di dunia ini. Jadi waktu saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan akan menghasilkan moralitas yang baik. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Hiduplah oleh roh. Amin. Maka, perhatikan baik-baik kalimatnya. Hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pertanyaan saya, mana yang lebih dahulu? Hidup oleh roh terlebih dahulu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, atau jangan turuti keinginan daging terlebih dahulu, baru hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mana terlebih dahulu? Jangan dibulak-balik, lihat kalimatnya. Hiduplah oleh, itu yang pertama kali. Maka, apa artinya maka? Resultnya, hasilnya. Betul? Hiduplah oleh roh, maka hasilnya kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi banyak orang yang berpikir sebaliknya. Kamu harus berjuang. Jangan turuti keinginan daging. Kamu harus berusaha dengan sekuat tenaga kamu. Hindari ini, hindari itu. Jangan begini, jangan begitu. Jadi mereka fokusnya supaya tidak menuruti keinginan daging. Apa yang terjadi? Semakin mereka fokus di sana, semakin mereka jatuh. Jadi fokusnya jangan di sini. Jangan tidak menuruti keinginan daging, tapi fokusnya adalah hiduplah oleh roh. Fokusnya di sini, hiduplah oleh roh. Beri dirimu dipimpin oleh roh. Amin. Maka resultnya, hasilnya, buahnya, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Dalam Alkitab versi King James, terjemahannya adalah walk in the spirit. Kata walk di sini, kata hidup di sini. Terjemahannya adalah dalam bahasa asli peripateo, yang artinya apa? To walk all around, to walk all around, to walk all around. Nah, hal ini mengingatkan kepada saya, perhatikan baik-baik, tentang hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh. Hal ini mengingatkan kepada saya tentang seorang gembala yang memimpin domba-dombanya. Ini mengingatkan kepada saya dalam Mazmur pasal 23. Perhatikan baik-baik. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ingat, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau Tuhan menjadi gembala saudara, saudara dombanya, Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Tuhan menuntun kamu. Amin. Kata jalan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah magal. Gal artinya circular, berputar. Magal artinya lintasan yang melingkar. Lintasan yang melingkar. Kalau saudara melihat seorang gembala memimpin kawanan domba naik ke atas bukit, dia tidak naik shortcut, lompat, tung, tiba-tiba di atas. Tidak. Dia memimpin domba-dombanya naik ke atas bukit, membentuk lintasan. Lintasan yang dia bentuk naik ke atas bukit itu membentuk lintasan yang melingkar. Terus naik lagi, terus naik lagi, terus naik lagi, terus naik lagi. Dia tidak akan memimpin naik seperti ini. Dung. Tidak. Lihat lintasannya. Terus naik, melingkar, terus melingkar, terus melingkar. Itu lintasan yang ketika seorang gembala memimpin domba-dombanya naik ke atas bukit. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini yang dimaksud dengan walk in the spirit. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh. Tapi kebanyakan orang maunya shortcut. Langsung naik ke atas. Bagaimana dengan bisnis ini? Saya mau tahu akhirnya. Apakah bisnis ini bisa berhasil? Apakah bisnis ini bisa membuat saya terkenal? Apakah bisnis ini bisa membuat saya kaya raya? Nah, ini semuanya berbicara tentang keinginan daging. Kalau Tuhan menuntun saudara, Dia memimpin kamu di jalan yang benar. Dia memimpin kamu di jalan yang damai. Dan kalau Tuhan menuntun saudara, saudara nggak usah pusing sama hasil akhirnya. Dan selama Tuhan menuntun saudara, saudara tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Selama domba mengikuti gembala, mengikuti circular track naik ke atas bukit, maka sepanjang perjalanan dombanya akan menemukan rumput. Dia tidak pernah kekurangan. Kalau Tuhan menuntun kamu, kamu tidak pernah kekurangan. Alkitab berkata, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Jalannya adalah jalan yang damai sejahtera semata-mata.
Beginilah caranya Tuhan menuntun kamu. Amin. Matius pasal 11, perhatikan baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara pernah melihat sapi dipasangin kuk? Pernah melihat? Biasanya sapi yang muda dipasangin kuk dengan sapi yang tua. Kenapa? Karena sapi yang tua akan menuntun sapi yang muda. Sapi yang muda akan belajar dari sapi yang tua. Dipasangin kuk, sapi yang tua bersama dengan sapi yang muda. Waktu sapi yang tua berjalan, sapi yang muda juga jalan. Betul? Waktu sapi yang tua berhenti, sapi yang muda juga berhenti. Betul? Dan beginilah caranya Tuhan menuntun saudara. Amin. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi perhatikan baik-baik dua kata ini, enak dan ringan, light and easy. Waktu Tuhan menuntun hidupmu, hidupmu tidak sulit, tidak berat, tapi enak, ringan. Banyak orang berkata, oh hidup Kristen itu sulit Pak. Susah. Susah kalau kamu hanya menggunakan cara-caramu sendiri. Sulit, berat kalau kamu hanya mengandalkan cara-caranya manusia, kekuatanmu. Tapi kalau kamu hidup sebagai orang Kristen yang dituntun, dipimpin Tuhan. Perhatikan dua kalimat ini. Light and easy. Enak dan ringan. Apa rahasianya supaya hidup Kristen, hidup kita ini enak dan ringan? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Beri dirimu dipimpin oleh Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, belajar daripadaku. Ikutin tuntunan aku. Amin. Karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ikutin tuntunan Tuhan. Jadi beginilah caranya Tuhan menuntun kamu. Amin. Bagaimana cara Tuhan menuntun saudara? Dia menuntun kamu dengan rohnya yang ada di dalammu. Amin. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi bagaimana caranya Tuhan menuntun saudara hari ini? Dia menuntun saudara dengan rohnya yang ada di dalam. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Kebanyakan orang Kristen tidak mengerti ini. Dia hanya mengerti, oh Tuhan akan memimpin saya. Tuhan akan menuntun hidup saya. Dan mereka berpikir Tuhan menuntun mereka dari luar. Itu sebabnya mereka berkata gini, oh kalau Tuhan menuntun saya, itu sebabnya saya harus bisa mendengar suara Tuhan. Banyak orang yang mengajar 4 langkah mengenal suara Tuhan. Kamu harus memastikan mengenal suara Tuhan. Jangan kamu dengar suara setan. Suara Tuhan atau suara setan. Kamu harus belajar mengenal suara Tuhan. 4 langkah. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan kamu harus mendengar suara Tuhan. 7 langkah mendengar suara Tuhan. Yang pertama, yang kedua. Ini semua berbicara tentang apa yang kamu lakukan. Kembali lagi kepada apa yang kamu lakukan. Cara-caranya manusia. Saudara harus back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata, rohnya sekarang ada di dalammu. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Artinya Tuhan memimpin kamu dari mana sekarang? Dari dalam. Karena rohnya ada di dalammu. Jadi saudara harus mulai mengikuti petunjuk dari dalam sini. Ikutin tuntunan dari dalam sini. Dan jangan lagi pernah menggunakan cara-cara manusia. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau ada di antara saudara yang masih merokok. Kalau saudara hanya fokus kepada cara-cara manusia. Maka saudara hanya mengandalkan cara-cara manusia. Betul? Saudara hanya mengandalkan cara-cara manusia. Kalau saudara hanya fokus kepada apa yang harus kamu lakukan, maka kamu hanya mengandalkan cara-cara manusia. Bagaimana cara-caranya manusia?
Yang pertama, tahap pertama adalah kurangin rokoknya. Betul? Saya dulu 3 bungkus Pak sehari. Puji Tuhan lagi. Puji Tuhan sekarang sudah 1 bungkus. Bagaimana caranya? Oh, setiap saya mau merokok, saya ganti dengan permen. Saudara bisa bayangin, dari 3 bungkus jadi 1 bungkus. Puji Tuhan. 2 bungkusnya diganti dengan permen. Saudara bisa bayangin, 2 bungkus, 20 batang. Setiap kali merokok, ganti permen. Sehari, 20 permen. Bebas rokok memang, tapi diabetes. Itulah kalau kamu menggunakan cara-cara manusia. Tetapi kalau Tuhan menuntun saudara, Dia menuntun saudara sehingga saudara bisa menemukan akarnya. Akar yang membelenggu saudara selama ini sehingga saudara tidak bisa membebaskan dirimu dari rokok. Dan ternyata akarnya adalah stres. Stres yang selama ini membuat saudara tidak bisa bebaskan dirimu dari rokok. Setiap kali stres ngerokok, setiap kali stres ngerokok. Saudara merokok untuk menghilangkan stres. Dan ternyata akarnya adalah stres. Kemudian Tuhan menuntun saudara lebih dalam lagi. Untuk menemukan apa yang menyebabkan kamu stres. Betul? Kemudian Tuhan menuntun saudara. Bagaimana caranya menuntun saudara? Dia menuntun kamu supaya kamu lebih banyak baca firman Tuhan. Oke, meluangkan waktu lebih banyak lagi baca firman Tuhan. Kenapa? Waktu saudara baca firman Tuhan, saudara mendapat ketenangan, mendapat kelegaan, stresmu hilang, stresmu berkurang. Betul? Kemudian Tuhan menuntun kamu lebih lagi supaya kamu istirahat lebih pagi lagi, tidurnya lebih pagi lagi. Supaya tidurmu cukup, bangun seger, nggak stres. Kemudian Tuhan menuntun lagi supaya kamu lebih banyak menghabiskan waktumu daripada di luar nongkrong. Lebih banyak waktumu pulang lebih pagi. Habiskan waktumu dengan anak-anak. Ketawa sama anak-anak. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya semua dengan bebas rokok? Kalau Tuhan menuntun kamu, saya mau kasih tahu, ikutin. Ikutin. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan kamu bebas dari rokok. Karena Tuhan menuntun kamu sampai ke akarnya. Bukan di permukaan dengan cara-cara manusia. Nggak bisa. Tuhan menuntun kamu sampai ke akarnya. Selesai. Jadi beginilah caranya Tuhan menuntun saudara. Tuhan menuntun saudara dengan apa? Dengan rohnya yang ada di dalammu. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus itu menuntun, memimpin, mengajar kamu. Bukan menekan kamu, bukan push kamu. Dia memimpin kamu. Amin, dia mengajari kamu. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Roma pasal 8. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata bersaksi di sini dalam bahasa Yunani-nya terjemahannya adalah sumartureo, yang artinya memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi. Roh Kudus memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa apa? Saudara menjadi anak-anak Allah. Peristiwa saudara menjadi anak-anak Allah sudah terjadi. Kapan? Waktu kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. At the moment, waktu lidahmu mengaku, hatimu percaya, Yesus Kristus Tuhan, kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. At the moment, saat itu juga Roh Kudus datang dan berdiam dalam saudara. Amin. Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus datang dan berdiam dalam saudara. Kemudian apa yang Roh Kudus lakukan? Dia bersaksi. Amin, dia bersaksi. Bersaksi tanpa kata-kata, tanpa suara. Saudara bisa tahu di dalam sini. Ini yang namanya intuitif, perceive. Saudara discern di sini. Saya anak Allah. Kenapa? Roh Kudus yang memberikan kesaksian sama saudara.
saudara adalah anak Allah. Saudara sudah mengetahui di dalam sini, secara naluri saudara, saya anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata anak Allah di sini terjemahannya adalah huios, anak yang sudah dewasa. Jadi waktu Roh Kudus datang dan berdiam dalam saudara, Roh Kudus memberikan kesaksian tanpa kata-kata, tanpa suara, saudara sudah mengetahui kamu anak Allah yang sudah dewasa. Amin. Anak yang sudah dewasa. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah yang sudah dewasa. Jadi ada satu hal yang praktis untuk bisa mengetahui saudara adalah huios atau teknon. Ingat teknon itu apa? Baby. Betul? Satu hal yang praktis untuk bisa mengetahui saudara adalah anak Allah yang sudah dewasa. Bagaimana caranya? Saudara memberikan dirimu dipimpin oleh Roh. Tidak lagi menggunakan akal pikiran saudara, cara-cara manusia, tidak. Tapi setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, saudara mengikuti pimpinan Roh. Nah, itu anak yang sudah dewasa. Amin. Jadi bagaimana caranya sekarang Tuhan menuntun, memimpin saudara? Dengan Roh-Nya yang ada di dalammu. Ikutin tuntunan Roh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Roh Kudus menuntun kamu? Roh Kudus menuntun kamu step by step. Dia tidak pernah bypass prosesnya. Seperti tadi seorang gembala memimpin domba-dombanya naik ke atas bukit. Dia tidak pernah shortcut, pung, sampai tidak. Dia mengikuti satu lintasan yang melingkar, circular track. Step by step. Ada tahapan demi tahapan yang kamu harus lalui. Demikianlah caranya Roh Kudus menuntun saudara. Saudara masih ingat peristiwa ketika Allah menyuruh Nabi Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja? Allah berkata kepada Nabi Samuel, pergilah ke rumah Isai sebab telah kupilih salah seorang di antara anak-anaknya menjadi raja bagiku. Betul? Artinya apa? Samuel harus melalui tahapan demi tahapan. Dia harus bangun, dia harus pergi ke rumah Isai, dia harus lihat anak-anaknya satu persatu. Karena Tuhan tidak berkata, Tuhan tidak pernah mention namanya. Betul? Kenapa Tuhan tidak berkata, kamu pergi ke rumah Isai, urapi anaknya yang bernama Daud, karena dia menjadi raja bagiku? Enggak, karena bukan demikian cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan adalah step by step. Betul? Step by step. Dia harus pergi ke sana, dia harus ketemu dengan Isai, dan Isai memperlihatkan anak-anaknya semua, kecuali Daud, karena Daud tidak ada di rumah saat itu. Daud ada di padang sedang menjaga kambing domba. Kemudian ketika Samuel melihat Eliab, Samuel berkata, wow, sesungguhnya telah berdiri di hadapan Tuhan, dia yang diurapi. Apakah benar? Salah. Nabi pun bisa melakukan kesalahan. Jadi Isai, dia menunjukkan anaknya satu persatu. Memperlihatkan kepada Nabi Samuel. Nah, di sini Tuhan menuntun Nabi Samuel. Jadi Nabi pun harus melalui step by step. Satu persatu dikeluarin. Ini, kata Tuhan, bukan. Oke, yang ini, bukan. Waktu Eliab keluar, Samuel berkata, wah, sesungguhnya telah berdiri di hadapan Tuhan, dia diurapi. Kata Tuhan, bukan. Bukan, jangan lihat paras dan perawakannya. Apa yang manusia lihat itu bukan yang dilihat Tuhan. Manusia hanya melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bukan. Samuel, bukan. Oke Tuhan, bukan. Oke, bukan. Kasih lihat lagi. Bukan Samuel. Saya lihat, bukan Samuel. Bukan. Tuhan, semuanya bukan. Isai, apakah masih ada anak yang lain? Apakah ini semua anakmu? Masih ada satu lagi. Sedang di padang. Oke, panggil dia. Daud dipanggil. Waktu Daud muncul, Alkitab berkata, dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Waktu Daud muncul, Tuhan berkata, bangunlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi Nabi pun harus melalui step by step, step by step. Tuhan menuntun saudara, selalu ada tahapan. Step by step. Dia nggak pernah bypass. Kalau sampai hari ini saudara belum punya pekerjaan, jangan malas.
Buka lowongan pekerjaan, ada begitu banyak, dengan mudahnya saudara bisa menemukan lowongan pekerjaan. Atau saudara bisa cari, tanya teman-teman kiri kanan, tanya. Jangan cemen tiduran di rumah, duduk-duduk. Jangan malas. Tuhan mau saudara ikutin prosesnya. Lihat lowongannya. Sesuai dengan keinginan saudara, sesuai dengan bidang studi yang background saudara. Kalau saudara punya passion di bidang tertentu, buat surat lamaran, bikin CV, kirim, scan, email semua dokumennya. Jangan malas, lalui prosesnya. Kirim ke beberapa tempat, kirim ke beberapa perusahaan, berdoa, minta kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara dapat panggilan interview, datang. Nggak mau jauh. Enggak. Datang. Tuhan mau saudara mengalami prosesnya step by step. Datang interview, tanya. Bisa melihat bagaimana perusahaan ini, backgroundnya, bagaimana kalau saya bekerja di sini, berapa gajinya. Datengin, tanya satu persatu. Kalau gajinya di sini lebih besar 1 juta dari A, B, C. Gaji A 1 juta lebih tinggi daripada yang lain. Tapi saya kerja di sini seperti kuda, pagi siang malam, minggu nggak bisa ke gereja. Yang B lumayan, kadang-kadang masih bisa ke gereja. Tapi kalau udah dibilang kalau minggu lembur harus lembur ya. Oke, gajinya lebih dikit, 500.000 lebih sedikit. Yang tadi 1 juta lebih tinggi daripada yang lain. Ini 500.000 lebih sedikit dari yang A. Yang C 1 juta lebih rendah dari yang lain. Tapi saya merasa damai sejahtera di sini. Saya bisa ke gereja, minggu tetap libur, saya bisa ke gereja. Biar Roh Kudus yang menuntun kamu. Yang mana yang memberikan damai sejahtera kepadamu? Kalau saudara di hadapan seperti ini, saudara mau pilih yang mana? Ya jujur. Jujur. Ikuti pimpinan Tuhan. Amin. Mana yang memberikan damai sejahtera buat kamu? Saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera di sini. Dan jangan takut kekurangan. Kalau Tuhan menuntun kamu pilih yang kurang 1 juta daripada yang ini. Ingat, circular track. Bagaimana seorang gembala memimpin domba-dombanya. Sekalipun melalui circular track. Waktu Tuhan pimpin kamu tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Amin. Yang penting saya bisa selalu datang hari Minggu, bisa ketemu yang namanya sumber berkat. Dia yang berkuasa atas saya. Amin. Hari ini nggak apa-apa, tapi saya percaya dia bisa lipat gandakan. Amin. Jadi beginilah caranya Tuhan memimpin saudara step by step. Kalau saudara mau dapat project, ada tender, ikutin tendernya. Masukin semua dokumen perusahaan saudara, masukin semua proposalnya, bikin penawaran harga dengan baik, masukin semua. Jangan begitu dengar ada tender, saudara nggak bikin proposal, nggak siapin semuanya, hanya cari siapa orang dalam di sana. Saudara mau shortcut. Jangan. Tuhan mau saudara melalui tahapan demi tahapan, step by step. Kenapa? Karena Tuhan bisa berbicara sama kamu dalam setiap tahapan. Dia bisa kasih tahu sama kamu. Dia bisa memberikan rasa damai sejahtera atau rasa tidak damai sejahtera. Supaya kamu bisa mengambil keputusan. Kalau nggak damai sejahtera, mundur. Tapi dalam setiap tahapan, saudara masukin semua dokumen. Siapin semua penawaran. Ternyata tahap kedua, saudara masuk, dipanggil. Diwawancara. Skup pekerjaan seperti ini. Saya bisa kasih paling nggak seperti ini. Saudara pikir-pikir, masuk nggak? Tapi kamu harus begini. Ada begitu banyak pusing. Tapi kalau saudara memaksakan keinginanmu, keinginan daging, memaksakan, saya ambil. Sekalipun kamu ambil, Tuhan bisa berbicara sama kamu di step berikutnya. Jangan pernah di-bypass. Amin. Waktu Tuhan berbicara sama kamu dan memberikan rasa betul-betul tidak damai sejahtera, saran saya mundur. Mundur. Jangan dipaksakan. Kan dalam setiap proses Tuhan bisa berbicara sama kamu. Kalau kamu paksakan, sikat terus. Sampai di sana apa yang terjadi? Ya. Saudara mulai merasa kerugian. Waktu saudara mulai menghitung, saya rugi nih. Saudara turunin kualitas pekerjaan saudara. Yang tadinya saudara menjanjikan A, ternyata saudara memberikan B. Yang kualitasnya di bawah A. Saudara mulai dikomplain. Dikasih denda. Aduh, pusing.
Jadi saudara harus mengikuti tuntunan roh yang ada di dalam kamu. Ikutin. Amin. Ikutin. Jalannya adalah jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Jalannya adalah jalan yang damai sejahtera semata-mata. Dan kalau nggak dapet, it is okay. Kamu nggak akan kekurangan. Ketika kamu mengikuti tuntunan Tuhan, kamu nggak akan kekurangan. Percaya bagaimana caranya kamu belajar dari gembala yang memimpin dombanya. Circular track, magal. Sepanjang perjalanan gembala memimpin domba, selalu ketemu rumput. Selalu ketemu rumput. Artinya apa? Kamu tidak pernah kekurangan. Amin. Jadi jangan lagi menggunakan cara-cara manusia. Ikutin roh yang ada di dalammu. Berilah hidupmu dipimpin oleh roh. Dalam segala sesuatu. Tuhan baik, kasih rohnya buat saudara. Diam dalam saudara. Untuk apa? Memimpin kamu. Dia pimpin kamu dari dalam. Amin. Dalam hal sekecil apapun. Ikutin. Amin. Jalanmu akan penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan damai sejahtera. Saya suka belanja di supermarket. Belanja bahan-bahan makanan. Saya suka masak sendiri makanan saya. Kemudian waktu saya belanja, mbak saya WA saya, Pak, sabun cuci tangan di wastafel di kamar Bapak habis. Oke, saya suka beli hand soap yang wangi, aromaterapi. Karena nggak tahu, saya suka aja, enak gitu habis cuci tangan. Aromaterapi. Nah, waktu saya pilih sabunnya, saya mau ambil 2, saya ambil 1, saya ambil 2, tiba-tiba yang sebelahnya jatuh. Kemudian kepalanya patah. Saudara beli atau saudara taruh? Nggak ada yang lihat. Saudara cuma butuh beli 2. Saudara masukin 2, jatuh 1. Taruh. Nggak ada yang lihat. Tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalammu berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi sama barang ini? Sudah menurunkan harganya dan tidak ada orang yang mau beli lagi. Kamu beli. Beli nggak? Beli. Saya butuh 2, nggak apa-apa, simpen. Nanti jadi refill. Amin. Kalau kamu mengikuti tuntunan roh yang ada dalammu, kamu menghormati dirimu sendiri sebagai anak-anak Allah. Amin. Saya temenin anak saya pergi ke toko buku. Dia mau beli pensil warna, beli color. Saya juga iseng, ada bolpen bagus. Saya suka cari bolpen. Saya coba-coba, tanda tangan. Tiba-tiba jatuh bolpennya. Jatuhnya pas di depan matanya. Tus. Atau kamu coba, udah terputus-putus terkadang. Betul? Cetek, taruh aja. Ada yang lihat? Nggak ada. Bisa begitu? Bisa, nggak ada yang lihat. Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam berkata, apa yang kamu lakukan? Membuat bolpen ini nanti tidak ada yang beli lagi. Kamu beli. 10.000, 20.000, 15.000. Tapi kalau kamu beli, kamu damai sejahtera. Amin. Sering begitu? Sering begitu? Beli nggak? Oke, dosamu yang lalu diampuni. Yang lain jangan begitu lagi ya. Oke, ikuti tuntunan roh yang ada di dalam. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Jalanmu penuh dengan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Jadi berilah dirimu dipimpin oleh roh. Yesaya pasal 48, 17, 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Jadi hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Jadi kalau mengikuti roh yang ada dalam saudara, saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berkata, udah nggak usah beli, taruh aja, nggak ada yang lihat. Betul? Itu keinginan daging. Ngapain lu beli 3? Orang cuma butuhnya 2, apa yang beli 3? Udah nggak ada yang lihat, udah tinggalin aja. Itu keinginan daging. Tapi kalau kamu menuruti keinginan roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging berkata, nggak usah beli. Tapi roh berkata, beli. Kamu menuruti keinginan roh.
Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Bagaimana caranya? Ini perjanjian lama. Bagaimana caranya Tuhan mengajar dan menuntun mereka di dalam perjanjian lama? Tuhan mengajar dan menuntun mereka dari luar. Karena Tuhan belum ada dalam mereka. Selalu mengerti sampai di sini? Bagaimana caranya sekarang dalam perjanjian baru Tuhan menuntun kamu? Bagaimana caranya dia mengajar engkau yang memberikan faedah, benefit? Siapa di sini yang mau mendapat benefit, keuntungan? Bagaimana caranya Tuhan mengajar kamu sehingga kamu mendapat keuntungan dan menuntun kamu di jalan yang harus kau tempuh? Bagaimana caranya? Dengan rohnya yang ada di dalam. Jadi saudara harus bisa rightly dividing, memisahkan dengan benar. Perjanjian lama Tuhan menuntun dari luar. Dalam perjanjian baru Tuhan menuntun saya dari dalam. Jadi beginilah caranya Tuhan mengajar engkau tentang apa yang memberi benefit kepada saudara. Dan menuntun kau di jalan yang harus kau tempuh. Bagaimana caranya? Dengan rohnya yang ada di dalam. Kalau Tuhan menuntun saudara, saudara mendapat benefit dalam seluruh area hidupmu. Keuntungan. Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku. Bagaimana caranya saudara memperhatikan perintah-perintahnya? Dengan mengikuti tuntunan. Melalui rohnya yang ada di dalam. Itu sebabnya Paulus berkata, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Sekiranya kamu mengikuti perintah-perintahku, mengikuti tuntunanku dari rohku yang ada di dalammu. Apa hasilnya? Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera. Kebahagiaan. Amin. Kalau saudara tidak pernah mengikuti tuntunan roh, mengikuti cara-cara manusia, shortcut, bypass, seperti yang tadi saya katakan. Karena sesungguhnya waktu kamu mengikuti tahapannya, prosesnya, Tuhan bisa berbicara, memberitahukan sama saudara setiap tahapan, setiap proses. Jangan, nggak bisa begini, iya ya, aduh kayak ini akan problem nih. Jangan diambil. Tapi kalau kamu bypass, potong jalurnya, nggak mengikuti tahapannya, kamu nggak pernah tahu. Kamu nggak pernah kasih kesempatan Tuhan untuk kasih tahu kamu. Kamu bypass, apa yang terjadi? Di sana akan ada banyak masalah. Akan ada banyak masalah. Saudara mengalami kerugian. Ketika mulai mengalami kerugian, yang namanya orang tuh gak pernah mau rugi. Dia mulai turunin standarnya. Dia mulai turunin standarnya, kualitas yang sudah berikan, janjinya A, ternyata diberikan B. Sudah dikomplain. Bukan hanya dikomplain, tapi dituntut. Nah, selesai udah. Jalanmu tidak bahagia, gak ada damai sejahtera, gak bisa tidur. Lebih banyak uang hilang. Itulah kalau kamu tidak pernah mengikuti tuntunan roh. Tidak memberikan hidupmu dipimpin oleh roh. Tapi kalau kamu memberikan hidupmu dipimpin oleh roh, bagaimana caranya? Dia pimpin kamu dari dalam. Dan dia pimpin kamu step by step. Setiap proses jangan pernah di bypass. Maka apa yang terjadi? Damai sejahteramu. Wah, selalu damai sejahtera. Amin. Gak dapat pun damai sejahtera. Kamu gak pernah kekurangan. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlanjut seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti. Bahagia terus, damai sejahtera terus. Amin. Saudara masih ingat Kaleb? Kaleb, masih ingat Kaleb? Kaleb berkata, hari ini umurku 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti aku umur 45 tahun. Seperti 40 tahun yang lalu. Seperti engkau menyuruh aku keluar masuk untuk berperang. Kekuatan fisiknya tetap sama. Karena Kaleb berkata, karena aku telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatiku. Kemudian Tuhan berkata tentang Kaleb, dan ini hambaku Kaleb, lain jiwanya.
Bukannya sakit jiwa, bukan. Lain jiwanya. Karena dia mengikuti aku sepenuh hatiku. Sepenuh hatinya. Bagaimana caranya sekarang saudara mengikuti Tuhan? Dengan mengikuti tuntunan melalui rohnya yang ada di dalam. Wah, dalam segala sesuatu, saudara mau melakukan, nggak pernah bypass, nggak pernah shortcut, tapi selalu lalui proses, setiap kali proses, Tuhan, saya ambil nggak Tuhan? Tuhan, saya take it or leave it Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Kasih saya hikmat. Ketika saudara berbuat demikian, ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan berkata, ini lain jiwanya nih. Ini lain jiwanya nih. Amin. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti aku sepenuh hati. Selalu tanya, selalu merasa kekurangan hikmat, selalu merasa nggak sanggup, selalu datang sama Tuhan dan tanya. Selalu ikutin Tuhan. Seperti orang yang nggak mampu. Tuhan, gimana Tuhan? Dan Tuhan akan berkata, ini lain jiwanya. Ini lain jiwanya nih. Amin. Ini lain jiwanya. Jadi, Roh Kudus ada di dalammu. Dia adalah roh yang luar biasa. Luar biasa. Amin. Dia bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan takut akan Tuhan. Dan dia roh yang luar biasa. Itu sebabnya Paulus berkata, berilah dirimu dipimpin. Amin. Berilah dirimu dipimpin oleh roh Allah. Berikan dirimu dipimpin. Dengar tuntunan yang dari dalam. Mulai hari ini, jangan lagi menggunakan akal pikiran saudara. Jangan lagi menggunakan cara-cara manusia. Cara-cara yang sama seperti orang dunia. Karena sesuatu yang dahsyat ada di dalammu. Dia bisa memimpin kamu. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Bagaimana caranya dia memimpin? Step by step. Ikutin aja. Amin. Kenapa? Karena jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan. Damai sejahtera semata-mata. Percayalah kalau dia tuntun saudara, damai sejahtera. Amin. Penuh kebahagiaan. Kalau saya nggak dapat Pak, kalau saya ikutin proses Pak, aduh saya udah kalah langkah saya. Pesaing saya udah duluan di sono. Biarin aja dia duluan di sono. Kamu nggak akan kekurangan kok. Kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Tuhan berkata, ini lain nih jiwanya nih. Ini lain jiwanya. Dan selama Tuhan memimpin kamu, seperti seorang gembala, memimpin dombanya, naik ke atas bukit, ia menuntun aku di jalan yang benar. Magal, circular track. Selama dia ngikutin jalannya, lintasan yang melingkar, domba-dombanya selalu menemukan makanan. Nggak pernah kekurangan. Kamu nggak pernah kekurangan. Percayalah. Kalau kamu ikutin Tuhan, kamu nggak pernah kekurangan. Amin. Dan jalanmu penuh damai sejahtera. Bahagia. Dan bukan hanya bahagia damai sejahtera. Hidupmu sehat. Seperti Kaleb. Hari ini umurku 85 tahun. Kekuatanku masih sama seperti aku umur 45 tahun. Karena aku mengikuti Tuhan sepenuh hatiku. Bagaimana caranya kamu mengikuti Tuhan hari ini? Dengan mengikuti tuntunan rohnya yang ada di dalam. That's it. Amin. Selama 1 bulan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya hidup dipimpin oleh roh. Saudara akan lihat luar biasa sekali. Dan saya mau setiap jemaat Bethesda hari ini, jangan lagi gunakan cara-cara manusia. Jangan lagi gunakan akal pikiranmu. Tapi mulai hari ini, dengerin tuntunan di dalam sini. Dengerin. Amin. Dengerin. Kasih waktu buat dia berbicara sama kamu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan. Kasih waktu Tuhan. Rasakan di sini. Damai sejahtera enggak? Atau saya damai sejahtera enggak? Kalau enggak damai sejahtera, take it. Leave it. Oke? Ikutin. Maka kamu damai sejahtera. Berbahagia. Dan hidupmu sehat. Amin. Selalu belajar sesuatu hari ini? Sudah diberkati? Berikan sama kiri kanan, berilah hidupmu dipimpin roh. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus sekarang ada di dalam kami. Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia bukan roh yang pasif, tetapi dia roh yang aktif.
yang mau memimpin kami seperti seorang gembala memimpin domba-dombanya melalui lintasan yang melingkar, circular track. Dan ketika gembala memimpin domba-dombanya sepanjang lintasan yang melingkar, maka domba-dombanya selalu menemukan makanan rumput yang hijau, tidak pernah kekurangan. Itu sebabnya biarlah hari ini Tuhan, kami memberikan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami. Memimpin kami step by step. Kami tidak pernah mau melalui tahapan demi tahapan, step by step. Karena dalam setiap tahapan, dalam setiap step yang kami lalui, di situ Engkau bisa berbicara kepada kami. Engkau mengajar kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami katakan dan apa yang tidak boleh kami katakan, apa yang boleh kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti tuntunan Roh yang ada di dalam kami, maka jalan-jalan-Mu adalah jalan yang penuh kebahagiaan, jalan yang damai sejahtera semata-mata. Damai sejahtera kami seperti seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan hidup kami sehat. Umur kami boleh bertambah, tapi kekuatan kami dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.